Bukankah sudah sering ku bilang bahwa cerita seorang ibu paling baik memang di-approach sebagai cerita horor? Marvel Studio pun tampaknya sependapat. Begitu sudah jelas sequel Doctor Strange akan melingkupi saga Wanda Maximoff yang merasa kehilangan keluarga atau anaknya, Marvel lantas mendapuk Sam Raimi untuk duduk di kursi sutradara. Raimi yang terkenal lewat trilogi The Evil Dead. Namun begitu, ini bukan kali pertama Raimi menangani proyek superhero. Film Spider-Man buatan Sony tahun 2002 yang punya 2 sequel itu kan si Raimi yang garap. Dia telah sukses mengimplementasikan gaya horornya ke dalam format superhero sesuai kebutuhan. Tapi proyek tersebut terhenti setelah Raimi merasa nggak puas oleh campur tangan studio di film ketiganya. Nah, makanya sequel Strange kali ini jadi big deal karena Marvel pastilah ngasih kebebasan yang luas bagi Raimi untuk mengkreasikan gaya sehingga sutradara ini mau aja untuk kembali ke ranah superhero. Setelah aku tonton, benar aja kita kan udah dapet tuh film superhero yang ratingnya mature, yang penuh adegan sadis, tapi Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini menawarkan sesuatu yang lain daripada itu. Benar-benar nge-push PG-13 dengan cerita ibu yang jadi jahat hanya demi bersama anaknya, lengkap pakai zombie, orang terpotong 2, dan kepala yang meledak. Was there any other way? Merupakan kalimat yang jadi kunci tema pada narasi. Apa ada cara lain? Tanya Wanda yang terus memimpikan 2 putra ciliknya. Cara lain untuk bisa bersama mereka, katanya. Multiverse yang jadi judul film inilah cara tersebut. Jadi cerita film ini adalah intinya tuh tentang Wanda yang berusaha mendapatkan kekuatan untuk bisa pindah semesta. Bisa nyebrang ke universe lain. Wanda memburu satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta yang bisa melakukan hal tersebut. Yang bisa menyeberang semesta sesuka hati. Makhluk itu adalah perempuan remaja bernama America Chavez. Nyawa remaja tersebut ada dalam bahaya karena si Wanda semakin terbenam dalam kejahatan. Di dalam tidur melihat Chavez dikejar monster bersama dirinya yang tampak agak lain, Strange awalnya merasa itu cuma mimpi buruk. Tapi kemudian Chavez beneran muncul di dunia. Strange kini harus melindungi Chavez yang tentu saja membuat Wanda jadi menganggap si Strange sebagai musuh. Wanda pun ngamuk. Kamar Touch diporak-poranda olehnya. Banyak orang jadi korban. Strange dan Chavez terpaksa kabur ke semesta lain guna mencari kitab yang bisa mengimbangi kekuatan Wanda yang udah total jadi Scarlet Witch dengan buku sihir jahat bernama Darkhold. Dari sinopsis singkat itu aja udah kelihatan bahwa berlawanan dengan kalimat kunci film ini tadi. There is no other way, cerita seperti ini didirect bukan oleh Sam Raimi. Dia adalah orang yang tepat untuk menghidupkan dunia penuh sihir, karakter berkekuatan aneh, dan segala universe yang ajaib. Aku suka gimana Raimi tampak nggak tertarik sama cameo-cameoan. Mungkin fans akan berpikir jika melihat kata multiverse, maka kebanyakan mungkin akan berpikir bahwa ini bakal jadi kesempatan emas untuk memunculkan banyak surprise karakter. Nah, sialnya bagi mereka, multiverse menurut Raimi adalah sebuah lapangan bermain yang luas, tempat dia bisa memasukkan gaya bercerita horor ringan tapi seramnya. Raimi memilih fokus kepada memvisualkan hal yang grounded dari cerita fantastis yang dipercayakan kepadanya. Dan dia nggak tanggung-tanggung dalam visualisasi tersebut. When everything moves, semuanya itu bergerak cepat, tapi kita bisa merasakan sensasi horor di sana-sini. Nggak ragu Raimi memasukkan elemen jump scare. Yang eksistensi jump scare di film superhero itu aja udah cukup ngagetin. Adegan aksinya walaupun nggak frontal pakai darah, tapi tetap bikin ngilu karena brutal datang secara subtil. Kamera akan ngezoom ke wajah untuk nunjukin intensitas karakter. Elizabeth Olsen yang jadi Wanda dapat banyak momen untuk menunjukkan permainan akting dan dialog ekspresifnya, dan semuanya tersebut dimanfaatkan maksimal. Dari Avenger terkuat yang bikin kita merasa aman, dia berubah jadi yang bikin kita merasakan teror. Adegan Wanda nyerang kamar Touch intens banget. Asap yang datang menyelimuti pasukan good guys, ngasih kekelaman yang langsung terasa sunyi-sunyi berbahaya kepada kita. Voldemort harusnya konsultasi ke Wanda dulu sebelum menyerang Hogwarts. Serius. Olsen could go dari bikin kita simpati ke anjir gila nih orang, lalu ke bikin kita pengen ikutan kabur. Bayangkan dikejar penyihir yang ngamuk, yang larinya terseok-seok berdarah-darah dengan rambut terurai.
bikin kita merasa kasihan lagi dengan amat sangat mulus dia melakukan itu semua. Arahan Sam Raimi berhasil membuat film ini lebih dari sekedar watchable berkat sensasi superhero horror tersebut. Arahannya ini yang justru mengangkat film, karena naskahnya sebenarnya agak minimalis. Multiverse of Madness paling kompleks dalam membahas Wanda alias Scarlet Witch. Sementara tokoh utamanya, si Doctor Strange, pembahasannya itu agak minimalis. Untungnya memang Strange nggak segabut Newt Scamander di film kedua Fantastic Beasts. Keberadaan Strange di dalam cerita masih tampak penting. Dia nggak cuma buat nolong si Chavez, melainkan ada paralel yang coba ditarik antara dirinya dengan Wanda. Mereka ini sama-sama orang yang punya kehilangan di semesta. Ya kan, jika Wanda pengen hidup lagi bersama anak-anaknya, maka Strange ini, untuk gambaran, kita melihat dia datang ke nikahan mantan. Si orang yang datang ke nikahan mantan itu pasti belum move on kan? Atau karena udah move on makanya datang? Nah, si Strange ini dia datang dan kayaknya inilah yang mau dijadikan konflik dari batin dirinya sepanjang cerita. Sepertinya ingin ditunjukkan bahwa Strange berlagak nyantai dan udah move on, padahal belum. Nah, keberadaan multiverse yang bisa dikunjungi dengan cara tertentu jadi menawarkan kemungkinan baru bagi hidupnya. Dia bisa saja seperti Wanda, pindah hidup ke universe yang lebih bahagia, ke universe yang ia lihat di mimpi-mimpi indahnya mungkin. Nah, minimalis naskah tadi adalah konflik Strange yang diniatkan tadi itu tidak pernah tercuarkan maksimal. Tentu ada konfrontasi dia dengan mantan di universe lain, tapi resolusi dirinya tidak terasa memuaskan gitu. Bilang aku cinta kamu di semua semesta nggak benar-benar ngasih perkembangan kepada karakternya. Apalagi jika kita bandingkan dengan development Wanda nanti di akhir cerita. Saat penyihir ini menyadari bahwa yang ia lakukan kepada anak-anaknya di semesta lain itu sebenarnya apa gitu. Itu developmentnya kerasa banget si Wanda ini. Konsep bahwa mimpi sebenarnya adalah jendela ke kehidupan kita di semesta yang lain memang menggiurkan. Honestly, aku langsung merasa relate dan sempat mendukung Wanda demi mengenang mimpi-mimpi indah. Karena kalau bisa aku pun mau pindah hidup ke semesta lain, ke semesta yang si dia masih mau ngomong sama gue gitu. Atau ke semesta yang aku punya teman gaib, atau ke semesta di mana Max dan kucing-kucingku lain masih hidup dan bisa ngomong gitu kan. I don't blame Wanda for wanting that life. Tapi kemudian di akhir film ini hits me hard. Film ini bicara tentang bagaimana merasa konten, merasa cukup walau kita merasa ada yang kurang dari hidup. Bahwa cukup itu bukan berarti puas dengan yang kita punya aja, bukan pula harus berjuang mengejar untuk mendapatkan apa yang kita nggak punya. Melainkan, merasa cukup berarti kita juga berdamai dengan kesalahan yang kita buat dan lantas optimis untuk perbaikan. Nah, pada akhirnya memang plot Wanda tetap terasa lebih kuat menghidupi cerita, sementara plot karakter lain struggle untuk relevan kepada tema. Yang paling disayangkan jelas plot si anak baru, si America Chavez. Diperankan dengan energik dan pesona tersendiri oleh, namanya susah, Xochitl Gomez. Sorry kalau salah sebut. Karakter si Chavez ini jarang dieksplor. Backstory-nya hanya dipaparkan di satu momen. Lalu persoalan dia nggak bisa mengendalikan kekuatan pindah universe-nya, beres gitu aja dengan nasihat atau semangat singkat dari Doctor Strange. Sayang banget. Padahal jika kita menoleh ke Wanda, itu udah kayak klik sebenarnya, tinggal diklik gitu. Ada anak yang nyari ibunya, ada ibu yang mau anaknya. Nah kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dipantik dari Chavez dan Wanda. Tapi interaksi manusiawi antara mereka nyaris nggak ada. Let alone ada percakapan personal di antara mereka. Mereka ini sebagian besar waktu tergambar sebagai pemburu dan buruannya aja gitu. Cuma di babak penyelesaian aja nanti seperti ada pengertian di antara kedua karakter ini. Maka kayaknya benar juga kalau ada yang bilang bahwa cocoknya film ini namanya WandaVision 2 aja gitu. Multiverse of Madness selain berat ke Wanda juga kurang stabil untuk bisa berdiri sendiri. Penonton yang nggak nonton serial WandaVision mungkin bisa mengerti keinginan seorang ibu untuk bersama anaknya, tapi keseluruhan konteks Wanda jadi jahat itu nggak bakal utuh didapat. Soal konsep multi-universe-nya juga sama. Aku sendiri kan nggak nonton serial What If dan Loki. Alih-alih itu, modalku mengerti multiverse di sini adalah nonton serial kartun Rick dan Morty yang juga punya bahasan multiverse yang sama-sama kompleks.
bahwa berbagai versi diri kita tuh ada, eksis di dunia lain. Ada kita yang jahat, ada kita yang baik, ada yang mirip, ada yang mukanya beda, ada yang kita versi makhluk lain gitu. Kemungkinan versi masing-masing diri manusia itu tak terbatas. Nah, di satu sisi memang ini tuh jadi tontonan yang menarik, bikin penasaran melihat versi-versi itu seperti apa nanti kan. Namun di sisi lain, konsep multiverse juga bisa jadi bumerang. Salah satunya adalah soal kematian. Kematian satu karakter nggak akan jadi persoalan lagi jika ada multiverse. Karena satu karakter yang mati, tapi di universe lain dia masih hidup. Banyak dirinya yang lain di semesta-semesta lain gitu. Di episode Rick dan Morty malah Rick dan Morty-nya membunuh versi diri mereka di universe lain. Karena mereka udah mess up di semesta sendiri, jadi mereka pindah hidup ke semesta yang lain. Jadi mereka membunuh orang yang ada di sana gitu. Nah, pada akhirnya stake film jadi nggak ada lagi. Karakter bisa berbuat salah, kemudian tinggal pindah universe atau semacamnya. Kita bakal kasual aja melihat karakter mati, karena toh nanti ada versi lain yang muncul di film atau serial lain gitu. Dan ini bukan teori atau gimana ke depan nanti, melainkan langsung terasa buktinya di film Doctor Strange kedua ini. Dalam satu rangkaian adegan, yang aku yakin ini adalah permintaan studio karena tone di sini benar-benar berbeda dari keseluruhan film, diperlihatkan Doctor Strange bertemu sama tim Illuminati. Ada Captain Marvel dari universe lain, ada Captain Carter, ada Mordo dari chart Fantastic Four, ada Black Bolt, dan ada Professor X. Karakter-karakter yang sebenarnya berperan besar dalam universe atau cerita masing-masing itu, di film ini kayak muncul seadanya aja. Nantinya mereka-mereka itu akan bertarung dengan Scarlet Witch. Dan mereka mati. Mati gitu aja gitu. Seru sih adegan matinya, cuma ya itu mati. Nggak banyak pikiran di balik kematian mereka. Kayak mati karakter background gitu. Mereka bisa dibikin mati gitu aja karena sudah dalam multiverse plot armor. Tiap karakter kini mati pun nggak apa-apa. Karena mereka bisa di-revive kapan saja sesuai dengan kemauan studio. Kita yang nonton melihat kematian mereka pun jadi datar aja. Karena kita tahu, wah nanti bakal hidup lagi kok, ada versi lain kok gitu. Nonton keseluruhan film ini jadi nggak ada greget. Bahkan Strange mati pun kupikir nggak bakal ngaruh, karena banyak ada infinite number of Doctor Strange yang bisa dimunculkan oleh Marvel nanti. Satu-satunya yang bisa kita pedulikan keselamatannya adalah si Chavez, karena dia cuma satu-satunya di dunia. Dan development si Wanda. Itu pun bagi penonton yang ngikutin atau tahu kisah atau serial si Wanda. Jadi visi dan gaya unik sutradara adalah hal yang benar-benar dibutuhkan oleh Cinematic Universe yang sudah berjalan begitu lama seperti MCU ini. Kita bisa membuktikan itu pada film ini. Terasa benar bagaimana arahan Sam Raimi yang bermain kreasi horor di tanah superhero mengangkat film ini jadi pengalaman seru yang berbeda. Aku benar-benar suka pada apa yang ia lakukan dalam menghidupkan naskah yang kurang balance dan cukup minimalis ini ke layar lebar. Ya, weakest part dari film ini sebenarnya bukan arahan Raimi yang di luar kebiasaan Marvel, melainkan pada naskahnya. Karakter utamanya kalah solid penulisannya dibandingkan dengan karakter antagonis. Karakter baru yang dihadirkan juga tidak didalami. Dan juga naskah film ini ngasih kita PR yang banyak kalau mau mengerti dan lebih enjoy menonton. Beruntung arahannya tadi itu keren banget. This is truly ketika horor jadi pahlawan. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang multiverse? Apakah konsep multiverse bikin satu film lebih menarik atau malah membingungkan? Apakah kalian gak keberatan sama untuk mengerti satu film, kita harus nonton sejumlah serial dan film lain terlebih dahulu? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.